membohongi lawan dan teman, bener gak? Bener kan? Kadang-kadang gitu, kayak gitu kan? Kadang-kadang gitu. Membohongi lawan apa? Hai Marsudinians, welcome to the first episode of Podcast Marsudini. Hari ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang spesial nih, yaitu kapten tim basket dari sekolah kebanggaan kita, yaitu Kak Yabes dan Kak Tracy. Hai. Sebelum kita mulai, boleh dong Kak Yabes dan Kak Tracy masing-masing memperkenalkan diri. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Tracy Tabita Putriuta. Aku di sini kelas 9 di SMP Marsudirini Bekasi. Kalau aku namanya Yabes Petrus Martua dan kalian bisa panggil aku Yabes. Aku juga kelas 9 di SMP Marsudirini Bekasi. Oke, jadi dua kapten tim basket Marsudirini. Jadi kita akan membawakan segmen yang pertama nih. Segmen yang pertama adalah quick fire question. Aku minta kalian buat jawab cepat ya. Oke. Oke, jadi yang pertama lebih suka lay up atau 3 point? 3 poin Lay up. dong. Kenapa itu? Karena poinnya lebih banyak. Poinnya lebih banyak, Ya karena lebih aman aja. lebih mudah dapatkan poin. Oke, jadi yang kedua latihan pagi atau latihan sore? Latihan Pagi. pagi sih. Kenapa latihan pagi? Udaranya dingin, enak. Iya, karena kalau sore enaknya buat tidur. Adem ya kalau pagi ya. Terus yang ketiga makanan favorit sebelum bertanding. Pisang. Kenapa pisang? Biar lebih cepat dicerna. Ya, terus rasanya manis. Yang manis. Pisang juga bisa memberikan kita energi lebih banyak ya. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan berikutnya. Lawan terberat kalian siapa? Sebenarnya lawan terberat itu malas. Malas. Diri sendiri. Diri sendiri. Jadi bukan lawan terberat itu orang lain, tapi diri kita sendiri ya. Kenapa diri sendiri? Kenapa rasa malas? Karena kalau mau ngalahin orang lain itu gampang banget, tapi ngalahin diri sendiri, ketakutan kita, terus kayak grogi di lapangan sama yang lain-lain tuh lebih susah. Nah, sama kalau kita lawan malas itu kayak misalnya kita sudah terbiasa apa-apa dibantu sama orang lain, giliran kan kita misalnya main nih 1 lawan 1, kan itu kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi kita cuma bisa mengandalkan diri kita sendiri ya, bukan mengandalkan orang lain. Kalau kita bertemu dengan orang lain, justru lawan terberat kita diri sendiri kita. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, pemain basket favorit kalian? Kobe Bryant, LeBron James. Kenapa mereka berdua? karena dia sepatunya bagus. Yang Kobe Bryant, Kobe Mamba Cita, my favorite, my wishlist. Kalau LeBron James karena ya dari dulu sampai sekarang konsisten, tetap Apa jago, konsisten? jagonya. Performanya ya? Iya, performanya. Oke, lanjut. Kalau tim favorit kalian apa? Lakers Clay lah. Howard. Kenapa Clay Howard? Clay Howard kan klub basket Indonesia ya? Klub aku sendiri. Iya, klub kamu sendiri? Yes. Ya, kenapa Clay Howard? Karena ada aku. Thank you. Karena ada kamu sendiri, oke. Terus kenapa Lakers? Karena ada LeBron James. Ada LeBron James, pemain idola ya? Iya. Oke, lanjut. Kalau sepatu favorit dan paling diandalkan pada saat pertandingan? Jas 1 sih. Jas 1. Iya. Giannis Freak. Jamuran 1. Giannis Freak itu signature shoes-nya Giannis. Kenapa Giannis sama Jas 1? Karena dia sangat nyaman pertama, terus dia warnanya bagus banget. Kalau aku lagi main, orang-orang pasti bakal kayak, ih eye catching banget, terus sepatunya warna oranye terang menyala banget. Kalau Ja itu karena empuk, terus warnanya juga bagus gitu, kayak mencolok warnanya pink. Jadi orang bisa melihat kita dari sepatunya juga ya. Oke, lanjut. Hal yang paling kalian sukai dari basket? Kebersamaannya. Ya, kebersamaan. Benar. Kebersamaan antar tim gitu ya. Iya. Iya. Misalnya kalau kalian menghadapi orang tanpa kebersamaan nggak mungkin bisa menang gitu kan. Berarti chemistry ya. Chemistry kalian harus kuat banget. Kalau kalian dia suka apa? Latihan fisik. Latihan fisik. Kenapa tuh? Capek banget. Jadi kalau kunci kemenangan itu apa? Latihan fisik, latihannya atau diri kalian sendiri? Yang pertama pasti dari diri kita sendiri kan, terus latihannya. Latihan fisik menurut aku tuh salah satu unsur dari latihan. Jadi gimana cara kita ngikutin latihannya, gimana cara kita ngikutin pola latihannya, itu juga bergantungnya sama diri kita sendiri. Ya, benar. Terus yang terakhir kemenangan yang paling berkesan
kalian? Kalau aku ada cerita, waktu itu aku pernah menang cuman beda setengah bola. Kalau misalnya kita menang setengah bola, itu tuh pasti bakal lebih berkesan deh. Setengah bola maksudnya 1 poin ya? Ini greget banget gitu ya? Ya, dan apalagi kalau misalnya yang jadi buzzer beaternya kita. Seneng banget pasti. Kalau Bang Yaris Kemenangan favorit itu waktu masih umur 10 tahun. 10 tahun Waktu udah main, basket. ya waktu main di GOR. Jadi itu ada pertandingan, terus ya kan kita lagi kejar-kejaran. Orang tuanya juga pada heboh banget, ada yang sampai ribut-ribut. Nah itu seru banget, terus akhirnya menang. Menang. Berarti itu menang paling berkesan lah ya, bisa bilang. Oke, lanjut. Nah, keren banget ya juara dari kayak Abed dan Kak Tracy. Nah, di segmen kedua ini, giliran aku yang bakal bawain main question. Tapi sebelum itu, makanan di depan kakak tuh boleh sekarang dimakan kok. Boleh minum. Iya, boleh kok. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan main question. Pertanyaan pertama, kan kita belum terlalu akrab banget nih. Boleh dong kita makin akrab lagi. Boleh dong Kak Tracy dan Kak Abed itu ceritain gimana sih awalnya kakak bisa mulai tertarik dan main basket. Kalau aku awal tertarik itu karena ini aku nonton YouTube, terus di YouTube tuh banyak kontennya. Kalau kalian tahu Skinny 24 Indonesia itu tuh mereka main basket semua, terus kayak ih kok seru, jadi aku kayak tertarik gitu main basket jadinya. Kalau aku itu kayak dari keluarga emang banyak yang main basket, terus lihat om main basket juga, terus ikut-ikut om main basket, om juga jago, jadinya sering diajak, akhirnya ikut-ikut, jadinya kepancing juga buat join basket. Berarti kalau Bang Yaris tuh udah kayak DNA ya, turun-turun ya. Ini aku tertarik dikit sama jawaban dari Bang Yabes. Ini dari keluarga turun-temurun. Nah, keluarga Bang Yabes ini emang ada kan yang sampai ke jenjang profesional main basket atau emang jago aja dan sering main basket? Emang ada sih satu udah sampai ke profesional gitu dia. Itu yang buat Bang Yabes makin yakin juga untuk ngikut main basket. Oke. Nah, Bang Yabes dan Kak Tracy itu kan sekarang ikut ekstra basket. Nah, apa sih alasannya Kak Yabes dan Kak Tracy ini mau ikut ekstra basket? Jadi sebenarnya pertama itu kan udah ikut ekstra basket, cuman karena temen saya waktu itu Joseph, dia nggak masuk karena sakit, jadinya pindah bulu tangkis. Nah, yang tertarik itu karena disuruh masuk lagi sama kakak-kakak kelas, karena kan main bareng, terus dilihat lumayan jago, terus disuruh masuk. Ya, Pak Widodonya juga bolehin, jadi masuk aja. Berarti karena Bang Yaris nih ngebantu tim banget ya. Harusnya sih ngebantu banget. Emang udah kelihatan mungkin potensinya. Iya, udah kelihatan dari awal semenjak masuk. Kalau aku itu karena emang dari awal aku mau masuk SMP Marsud ini karena basketnya sih. Jadi udah pasti dari awal kelas 7 aku joinnya school basket. Oh, jadi dari sebelum Kak Tracy masuk Kak Tracy tahu kalau emang maksudnya terkenal sama basketnya. Iya, terus aku kan sering lewatin jalannya. Jalanannya kan di jalan raya tuh ada lapangan basketnya ya. Terus suaranya menyala banget, jadi eye catching banget gitu. Jadi Kak Tracy tertarik untuk main di lapangan itu. Oh, gitu. Nah, yang ketiga, ini waktu awal-awal banget nih join ke ekstra basket. Kakak tuh langsung punya tujuan gak sih? Atau hal apa yang pengen dicapai sama tim basket mas? Kalau aku karena emang dari awal aku masuk ini langsung banyak ekspektasi ya dari luaran juga. Jadi langsung tujuan aku tuh mau bawa nama tim sekolah ini tuh juara. Yang penting sih biar tambah prestasi di sekolah ini ya. Sama sih, supaya dapat sertifikat tuh banyak, bisa gampang daftar ke SMA lain. Berarti sama-sama untuk dapetin prestasi dan nanti bisa digunain ya. Nah, jadi kan orang tua tuh pasti ngedukung lah apa pilihan anaknya. Tapi mungkin gak semua orang kayak gitu. Nah, kalau orang tua kayak Abes dan Kak Tracy sendiri gimana? Kalau pas dengar kalau kayak Abes dan Kak Tracy ini mengikuti basket di SMP Marsudi Bekasi. Sebenarnya orang tua emang dari dulu udah dukung, karena emang awalnya orang tua yang suruh basket. Jadi pas tahu kita ikut ekskul basket ya pasti mereka makin dukung lah. Kalau aku kebetulan karena dedi aku juga main basket, jadi waktu awal aku ikut basket pasti didukung sama dia. Ikut tanding-tanding sekolah, tanding-tanding di luaran juga didukung sih sama orang tua. Berarti emang sebenarnya difasilitasi juga ya sama orang tua. Nah, kan kayak Abes dan Kak Tracy sendiri tahu nih, kalau di SMA Marsudi ini banyak
pertama itu yang paling penting adalah kalian nggak boleh bosan latihan, terus jangan bolos-bolos. Pokoknya tuh kuncinya latihan, sama kalian harus mau berbaur sama tim juga biar kalian makin dapat chemistry-nya sih gitu. Lebih kuat ya. Iya. Iya. Jangan cuma datang latihan pas seleksi aja gitu. Jadi latihannya setiap ada latihan harus datang. Gitu aja sih. Tekun dari awal. Iya, Yes. harus rajin juga. Nggak boleh disiplin. males. Nah, karena tadi tuh banyak banget nih pastinya ekstra basket, apalagi kelas 9. Kan gak semuanya nih kepilih untuk di inti yang bakal lomba. Nah, gimana sih cara kayak Bes dan Kak Tracy untuk menjaga komunikasi antar sesama pemain dan bahkan berarti kayak Bes dan Kak Tracy sendiri? Kalau aku dari awal aku udah tahu tim basket aku ini, itu aku dari awal bakalan ngajak mereka main gitu loh. Terus kalau misalnya lagi latihan, lagi break nih, misalnya aku ngajak mereka ngobrol. Terus atau enggak kalau lagi jam sekolah, lagi nggak eskul juga aku pasti nyapa mereka, ngajak ngobrol gitu-gitu. Biar makin akrab. Nah, sama juga sih, cuman kan sebelum kita mau jalan ke lapangan kan gitu kita jalannya rame-rame ya. Nah, disitulah kita bisa ngobrol, terus pas game kan dibagi beberapa tim. Nah, itulah dimana kita kayak bisa komunikasi kayak nanti jaga siapa gitu. Jadi kita udah saling deket gitu loh, paham gitulah cara main masing-masing. Oh, jadi kalau kayak Bes sendiri tuh manfaatin momen-momen kecil untuk membangun relasi ya dengan pemain. Keren sih. Nah, pastinya kan kalian ini sering banget nih ngomongin sekolah. Nah, karena hal itu pasti jadwal kalian tuh jadi lebih sibuk lah. Boleh dong sharing ke kita nih gimana sih cara kayak Bes dan Kak Tracy ngatur waktu supaya basket, sekolah, nilai-nilai itu bisa aman lah. Kalau aku tuh aku sesuaiin sama yang lagi aku lakuin di saat itu. Kalau misalnya lagi jam sekolah, aku fokusnya pasti bakal ke sekolah. Aku nggak mau mikirin kayak tanding habis pulang sekolah atau apapun. Tapi kalau pas basket, aku pasti bakal mikirnya udah pure basket, jadi nggak mikirin pressure dari luar gitu loh. Jadi setiap kalau ketemu satu kegiatan fokus pada satu kegiatan. Iya. Gak mau mikirin yang lain. Iya, gitu. Kalau aku malah beda, jadi setiap ada kegiatan yang penting, misalnya kita ada tugas nih, jadi setiap ada tugas, misalnya lagi basket ya, kayak lagi break aja sih, aku pikirin kayak nanti mau ngerjainnya kapan, di mana gitu. Tapi pas udah game, ya udah serius game aja. Lebih ngatur jadwalnya. Iya, ngatur jadwal doang sih. Sebenarnya jadwal basket Kak Tracy dan Kak Bes ini tabrakan sama jadwal-jadwal lain. Banget. Iya, tabrakan banget sih. Banget. Soalnya kan basket itu seminggu hampir 4 kali, hampir Aku hampir 5 kali. Iya, 5 kali. 5 kali. Iya, Lima kali. seminggu. Kadang 5, kadang 4. Enggak Senin sampai Jumat sih. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi kayak gak heran gak sih kalau kita menang, kalau dapat kemenangan tuh udah lebih mudah dari biasanya. Karena latihannya aja 5 kali dalam seminggu. Itu udah seperti latihan atlet sih bisa dibilang. Mungkin kalau semua orang yang ikut tim latihannya 5 kali seminggu gampang, cuman kan yang latihan 5 kali seminggu Cuma kan 1-2 orang. Nah, berarti mungkin gara-gara itu juga porsi latihan yang berat itu bikin kayak Bes dan Kak Tracy ini benar-benar banyak banget bawa piala untuk masuk. Nah, boleh dong mulai dari Kak Bes dulu. Boleh nggak sih diceritain itu gimana sih rasanya kemenangan di sekolah Al Azhar kemarin? kemenangannya sebenarnya sedih karena cuman bisa juara 3, tapi ya seru juga sih waktu lawan sekolah Al Wildan. Kita tuh kayak greget banget kan, cuman terakhir gagal masukin bola jadinya kalah, terus jadinya cuman bisa juara 3, tapi tetap seru sih karena bisa rayain sama teman-teman, terus jadi dapat pengalaman juga di Al Azhar. Iya. Gak apa-apa sih juara 3, penting kan pengalamannya. Nah, kalau Kak Tracy sendiri boleh nggak diceritain waktu menang di Ananda kemarin gimana sih Kak rasanya? Aku bersyukur banget ya, pertama karena masih dikasih kesempatan buat juara 3. Terus aku juga senang karena yang aku ajak main itu semuanya tuh tim regenerasi semua. Itu Pak Widodo emang sengaja nyiapinnya tuh buat tim regenerasi biar nanti kalau misalnya kelas 9 udah lulus masih ada yang ngelanjutin gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya. Segmen berikutnya adalah behind the scenes nih. Gue pengen nanyain 3 aja nih, karena yang mau gue tanya ini adalah di dalam pertandingan. Pertama, hal konyol apa yang pernah dilakukan teman kalian saat bertanding? Oh, temen, bukan kita sendiri. Satu tim kalian saat bertanding. Oh, jadi teman aku itu pernah
kan kita nyerangnya ke sana nih misalnya. Nah, dia malah masukinnya ke sana. Jadi Kayak salah malah masukin di ya. Jadi semacam bunuh diri gitu. Iya, Bunuh diri. sama lagi semua kekonyolannya itu. Kayak salah, misalnya nih kita lagi defense, terus misalnya ada tim aku yang nge-steal dan konyolnya dia malah masukinnya ke ring kita sendiri. Dan itu jadi poin untuk lawan. kejadian karena ini kali ya, tensi tinggi pas main, jadi mereka kayak grogi dan akhirnya malah ngegolin ke ini kita sendiri, tim kita sendiri. Oke lanjut, kalau keunikan dari kalian sendiri apa? Tim sekolah atau tim Ketika bertanding tim sekolah. Oh, tim sekolah. Uniknya itu kayak karena kan kita tuh apa ya? Bisa aja gitu ngontrol game. Misalnya kita lagi dalam pressure nih. Kita tetap bisa ngontrol gitu loh. Jadi kita nggak kebawa mainnya dia, tapi kita ngatur cara main kita sendiri gitu. Jadi kita ngatur cara main kita sendiri. Iya. Jadi misalnya musuhnya ini cepet terus nih nyerangnya. Nah, kita tuh tetap santai gitu. Nggak terburu-buru sama tensinya gitu. Jadi kita maunya game ini sesuai aturan kita Iya. aja ya. Kalau di dalam lapangan ya, tim aku tuh semuanya mereka masing-masing punya kelebihan kekurangan sendiri dan mereka tuh bisa kayak nunjukin kelebihannya mereka, terus mereka dengan kelebihannya itu bisa nutupin kekurangan satu sama lain itu sih. Nah sebelum masuk ke pertanyaan ketiga nih, kan pastinya tuh tensi kalau lagi main basket, apalagi lagi sengit tuh pastinya tinggi banget ya. Nah ada nggak sih hal-hal lucu yang bisa terjadi selama pertandingan atau bahkan sebelum pertandingan, kayak waktu latihan? Hal lucu apa sih yang biasa terjadi kalau di basket itu? Biasanya tuh hal lucunya cuman kayak disuruh ngapain, malah ngapain, ujung-ujungnya bolanya lepas gitu doang sih. Kalau aku itu kalau misalnya lucu tuh biasanya datangnya dari penonton ya. Kalau misalnya kita lagi kayak super duper ini banget, atensinya naik banget nih, pertandingan lagi ini banget, kejar-kejaran, tight game, biasanya penontonnya tuh kayak rusuh banget ya, terus heboh banget tuh, lucu banget sih. Funny. Oke lanjut, kita bakal ngelakuin challenge nih sekarang. Oke, jadi challenge yang pertama kita mau bantu berdiri dulu. Gue mau minta kayak Bes dan Kak Tracy buat ngelakuin niruin gerakan ketika Pak Widodo alias pelatih kita dan Pak Andres ketika ngelatih nih. Terserah mau selucu atau mau kayak gimana, mau realistis juga nggak apa-apa. Gak apa-apa, tidurin aja. Tidurin aja. Jadi kalau Pak Andreas lagi ngelatih atau pas tanding? Pas ngelatih atau pas tanding? Terserah, mau pilih. Jadi setiap lagi latihan itu Pak Andreas itu kayak apa ya? Kayak misalnya lagi main nih, ya kan? Terus dia tiba-tiba kayak narik-narik baju gitu. Terus sama kan awal mulai basket itu kan jambol dulu ya. Nah, dia udah gini, terus gini, terus gini lagi gitu. Kayak gitu. Oh mungkin buat nipu Ya, nipu lah gitu. Iya. Kalau Apa ya? Mau Widodo dengan tuh? Oh, kalau lagi tanding atau lagi game ya, ini kata-kata yang kalau dulu sering ucapin. Ini kalian boleh jawabin ya, ini relate, ini bener atau enggak. Kalau dulu kalau misalnya ada satu kesalahan, dia pasti ngomong kayak gini. Misalnya salah ya Abes. Wah ya Abes. Misalnya ya Abes membohongi lawan dan teman, bener gak? Bener. Kadang-kadang gitu. Gitu kan? Kadang-kadang gitu. Membohongi lawan apa? Membohongi lawan dan teman. Membohongi lawan dan teman. Ya misalnya kayak Abes ini megang bola, dribble terus out sendiri. Tuh. Blunder ya. Jadi sama aja kayak ngerugiin lawan sama tim sendiri. Sarkas. Oke, challenge kedua nih. Sekarang gue mau minta kalian, kan setiap pemain basket punya dong setiap keunikan masing-masing, selebrasi atau shoot, dribble. Gue mau kalian peragain dribble, shooting sama selebrasi dalam slow mo. Slow mo. motion. Kita slow mo atau dieditin? Slow motion. Iya. Oke, aku dulu. Aku bisa nih. Kita ini lagi mau nembak ya. Kita ini biar poin. Yuk. Dribble. Terus nembak ditanya, kita ini nembak dulu. Iya. Kita masuk. Terus selebrasi. Woi.
mau 3 point juga ya. Iya. Kan misalnya passing dapat nih kan. Terus kan misalnya di situ dribble dulu biasanya dribble kali, terus stepnya gini, terus langsung shooting aja sih. Shooting terus misalnya masuk ya, terus kayak gini. Coba dibikin slow Jadi motion. sama kayak gini. Gini ya. Sama dong. Gini ya. Gue juga pengen nanya, kalau kayak gini tuh artinya apa? Artinya ini kita 3 3 point sudah mendarah tadi. Iya. Sudah dalam DNA kita ya. Oke, sekarang mulai dulu lagi. Waduh, keren banget ya jawaban dari Kak Tracy dan Kak Abes. Lucu banget lagi tadi waktu perhatian aku selama. Nah tapi nggak terasa nih, itu udah lama banget di sini. Kayaknya cukup sampai sini deh. Jadi aku mewakili Boris mau ngucapin terima kasih untuk Kak Abes dan Kak Tracy yang udah sharing ke kita. Semoga apa yang di-sharing sama Kak Abes dan Kak Tracy itu bisa jadi manfaat buat kita yang lain. Iya, banget ya udah datang ke kita.